Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul perhitungan biaya variabel dan laporan segmentasi alat untuk manajemen. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dwi Prasetyo, dan Bintang Hafiz, Nurlaili, ada Dwi Indah dan Rizky Firmansyah. Biaya variabel atau variable costing terdiri hanya biaya produksi yang berubah-ubah sesuai dengan output diperlukannya sebagai biaya produk, atau sering juga disebut sebagai biaya langsung. Yang termasuk biaya variabel adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, contohnya beban administrasi dan penjualan. Biaya penyerapan memerlukan semua biaya produksi sebagai biaya produk, tanpa membedakan apakah biaya itu variabel atau tetap, dengan metode biaya penuh full cost. Dengan demikian, biaya produk per unit terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Selanjutnya adalah contoh biaya variabel dan biaya penyerapan. Di sini harga jual per pesawat sebesar $100.000, bahan baku langsung sebesar $19.000, tenaga kerja langsung sebesar $5.000, overhead pabrik variabel sebesar $1.000, overhead tetap pabrikan sebesar $70.000 per bulan, biaya variabel penjualan dan administrasi sebesar $10.000, biaya tetap penjualan dan administrasi sebesar $20.000 per bulan. Kemudian persediaan awal pada bulan Januari sebanyak 0, Februari 0, Maret 1. Unit yang diproduksi pada bulan Januari sebanyak 1, Februari 2, Maret 4. Unit yang terjual pada bulan Januari sebanyak 1, Februari 1, Maret 5. Dan persediaan akhir pada bulan Januari sebanyak 0, Februari 1, Maret 0. Kemudian contoh data biaya variabel pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Biaya produksi variabel per unit bahan baku langsung sebesar $19.000, tenaga kerja langsung sebesar $5.000, overhead variabel pabrikan sebesar $1.000, biaya produk variabel per unit sebesar $25.000. Biaya variabel harga pokok penjualan. Biaya produk variabel pada bulan Januari sebesar $25.000, Februari $25.000, Maret $25.000. Dan unit yang terjual pada bulan Januari sebanyak 1, Februari 1, Maret 5. Biaya variabel harga pokok penjualan pada bulan Januari sebesar $25.000, Februari $25.000, dan Maret $125.000. Dan total biaya penjualan dan administrasi perusahaan akan dihitung sebagai berikut, yaitu biaya penjualan dan administrasi. Biaya variabel penjualan dan administrasi pada bulan Januari sebesar $10.000, Februari $10.000, Maret $50.000. Kemudian biaya tetap penjualan dan administrasi pada bulan Januari sebesar $20.000, Februari $20.000, dan Maret $20.000. Total biaya penjualan dan administrasi pada bulan Januari sebesar $30.000, Februari $30.000, Maret $70.000. Dan kemudian laporan laba rugi biaya variabel. Laporan laba rugi format kontribusi biaya variabel. Penjualan pada bulan Januari sebesar $100.000, Februari $100.000, dan Maret $500.000. Biaya variabelnya sebagai berikut. Variabel harga pokok penjualan pada bulan Januari sebesar $25.000, Februari $25.000, dan Maret $125.000. Biaya penjualan dan administrasi pada bulan Januari sebesar $10.000, Februari $10.000, dan Maret $50.000. Dan total biaya variabel pada bulan Januari sebesar $35.000, Februari $35.000, dan Maret $175.000. Margin kontribusi pada bulan Januari sebesar $65.000, Februari $65.000, dan Maret $375.000. Kemudian biaya tetap overhead pabrik tetap sebesar pada bulan Januari sebesar $70.000,
Februari $70.000 dan Maret $70.000. Kemudian biaya penjualan dan administrasi tetap pada bulan Januari sebesar $20.000, Februari $20.000, Maret $20.000. Total biaya tetap pada bulan Januari sebesar $90.000, Februari $90.000, dan Maret $90.000. Laba neto operasi rugi pada bulan Januari sebesar $25.000, Februari $25.000, dan Maret $235.000. Selanjutnya ada rekonsiliasi laba operasi biaya variabel dengan biaya penyerapan. Bisa dilihat contohnya. Yang selanjutnya ada perbandingan dampak laba variabel dan penyerapan. Hubungan antara produksi dan penjualan dalam satu periode. Yang pertama ada unit produksi sama dengan unit dijual. Dampak terhadap persediaannya yaitu tidak ada perubahan pada persediaan. Hubungan antara laba operasi neto biaya penyerapan sama dengan laba operasi neto biaya variabel. Yang kedua ada unit diproduksi lebih besar dari unit dijual. Dampak terhadap persediaannya yaitu persediaan meningkat. Hubungannya yaitu laba operasi neto biaya penyerapan lebih besar dari laba operasi neto biaya variabel. Yang terakhir ada unit diproduksi kurang dari unit dijual. Dampak terhadap persediaannya yaitu persediaan menurun. Hubungannya yaitu laba operasi neto biaya penyerapan kurang dari laba operasi neto biaya variabel. Tentang kelebihan dari biaya variabel dan pendekatan kontribusi. Yang pertama ada memudahkan analisis BVR, yaitu memecahkan komponen biaya tetap dan variabel karena laporan laba rugi biaya variabel mengategorikan biaya sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua adalah penjelasan perubahan laba neto produksi, yaitu jika semuanya sama, tidak berubah, penjualan naik atau turun, laba operasi naik atau turun, penjualan konstan dan laba operasi konstan, maka jumlah unit yang diproduksi tidak mempengaruhi laba operasi. Yang ketiga adalah membantu dalam membuat keputusan, yaitu laporan laba rugi mengidentifikasikan tambahan beban variabel bila perusahaan memproduksi tambahan 1 unit atau lebih. Yang keempat, mengadaptasi teori kendala sebagai kunci meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi bersegmen dan pendekatan kontribusi. Yang pertama ada beban tetap yang dapat ditelusuri atau traceable fixed cost. Dari segmen adalah biaya tetap yang terjadi karena adanya segmen. Jika segmen tidak pernah ada biaya tetap, tidak akan pernah terjadi, dan jika segmen dihilangkan, beban tetap akan hilang. Contohnya, gaji manajer produksi di foto perusahaan PepsiCo adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri dari segmen bisnis inti Frisosari perusahaan PepsiCo. Yang kedua ada beban tetap umum atau common fixed cost, adalah biaya tetap yang menunjang operasi satu atau lebih segmen tetapi tidak dapat ditelusuri keseluruhan atau sedikit dari satu segmen. Contohnya, gaji komisaris di General Motor adalah biaya tetap umum dari berbagai divisi di General Motor. Yang terakhir ada kesalahan umum pada laporan laba rugi bersegmen, yaitu diantaranya satu adalah menghilangkan sebagian biaya, yang kedua ada metode yang tidak tepat dalam membebankan biaya yang dapat ditelusuri di antara segmen yang ada, yang ketiga pembagian yang tidak jelas untuk biaya tetap untuk umum di antara segmen yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.